Iya, lah. karena sesuatu yang dipaksakan kan tidak enak ya. Jadi Jadi jangan putus ya. jangan saling memaksa ya Kang Tibay. Oh ya iya atuh. Harus ada kemauan dari masing-masing. Masing-masing dan juga harus ada support dari masing-masing keinginan. Iya. Cinta. Iya. Tapi percuma cinta ringgus nama nggusan pergi hilang dan lupakan. Nya teu. Oh kan apa ya? Saya no comment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, bertemu kembali Patepang di Sareng Abdi. Sim kuring saya pribadi di YouTube Decut Channel. Di pembahasan pembiangnya, jadi hilap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini saya kedatangan sosok teman yang luar biasa sekali yang akan kita mengajak ngobrol atau berbincang bareng, yaitu Kang Fahru. Halo Kang Fahru, selamat datang. Ya, halo Kang Tibay. Di studio saya ya, yang luar biasa ini studio. Ya, mantap ya. Terima kasih atas undangannya Kang Tibay. Ya sama-sama. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Gak apa-apa ya, tidak naonnya, ulin ka dia ngobrol. Teu aya jamuan gitu maksudnya. Iya. Biasa dengan songongnya itu dia emang seperti itu sih. Di kesempatan ini kita kan ngobrol tentang pembiang Kang Fahru. Ngerti kan pembiang itu apa? Pembiang itu ibu ya. Ibu. Ada lain pemajikannya ibu. Ya meskipun saya orang Sunda gitu, tapi tidak terlalu tidak terlalu paham gitu tentang bahasa Sunda yang sangat lemes. Halus. Lemes teh halus gitu. Yeah. Ya nggak apa-apa, makanya kita akan bahas di Decut Channel tentang punbiang. Punbiang itu adalah sosok ibu dalam bahasa halus. Di dalam bahasa Sunda ada bahasa yang paling halus yaitu punbiang. Kan dalam bahasa Sunda itu banyak beragam macam ya. Meskipun satu kata itu kalimatnya sama kayak atau seperti apa bahasa Inggris. Bahasa Inggris misalkan apa ya banyak gitu ya artinya. Kayak punbiang kan bisa berkata apa yang kasarnya ibu, mama, naon deui nya loba ada pokoknya nama. Bunda bisa kan bahasa Indonesia. Mami. Mamski, ya. Gitu. Ya mamski kayak itulah. Nah, ini punbiang ini yang paling halus Kang. Alhamdulillah ya Kang Fahru sehat. Mantap. Saya belum nanya kabar Kang Tibay ini. Kang Tibay juga sehat? Sehat. Saya sedang menyusun apa? Menyusun danau dengan istri saya. Buat menampung. Kang Tibay ATM-nya selalu dibawa? Ya iyalah. Selalu dibawa. Saya mah di kantongan, di wadahan gitu. Emang ATM apa tingkatannya? Tong dibejakeun. Jadi perpus pendidikan. Ya meskipun kita sedang berada di ruangan pendidikan ya di perpustakaan, saya belum mempunyai studio sendiri Kang. Iya, karena memang harus bermodal gitu ya. Saya mah gini Kang, proses ya. Saya mah gini, saya suka ngobrol, cuman daripada nggak di video gitu, mending di video lalu diupload. Ya mudah-mudahan aja ada apa namanya yang nonton banyak gitu, menjadi berkah penghasilan juga. Kang Fahru, baik saja kita ke topik langsung. Gak apa-apa? Ya. Saya ada beberapa pertanyaan sih sebetulnya, mungkin pengalaman Kang Fahru atau apa sih sosok seorang ibu itu menurut Kang Fahru, atau definisi seorang ibu itu apa? Punbiang teh naon Kang gitu. Ibu ya. Kalau menurut saya ya, ibu itu adalah seorang yang paling banyak pekerjaannya di dunia ini. Paling banyak pekerjaannya? Iya, melebihi presiden, melebihi raja, atau dan lain sebagainya. Pokoknya ibu itu paling banyak pekerjaan. Kenapa dibilang paling banyak pekerjaan? Ya karena sosok seorang ibu tuh dari sana jelas kelihatan, dari mulai dia mengurus anak-anak, ya mengurus suami, seperti mencuci piring dan lain-lain, memasak, ya. Yeah. Bukan berarti sosok seorang ibu tugas itu teh bukan berarti itu tugas khusus seorang ibu, bukan. Tapi kalau menurut saya seorang ibu tanpa melakukan hal itu rasa kurang. Iya. Jadi segala sesuatu hal yang di rumah pasti berkaitan dengan orang tua atau ibu ya yang mengerjakan seperti ya pekerjaan rumah. Tapi pada intinya sebetulnya dalam menurut agama Islam ya yang kita tempuh,
menurut Rasul itu kalau tidak salah suami yang berkewajiban sebetulnya. Tetapi ketika seorang istri yang mengerjakan itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, karena meskipun itu kewajiban suami, tapi kalau misalnya istri itu pengen dapat keberkahan atau ridho dari suami, ya seperti itu kan tiba. Iya, ya betul. Karena surga ada di telapak kaki ibu ya. Iya. Korekan coba itu. Iya. Ya gitulah, alhamdulillah. Jadi sosok ibu itu, definisi ibu itu dari sosok Kak Fahru yang tadi. Iya. Adalah seseorang yang mempunyai banyak pekerjaan. Kerjaannya paling banyak. Ya itulah teman-teman kata beliau. Aduh, Kang Fahru luar biasa. Nah, jangan lupa ya, ini Kang Fahru ini teman saya dari kampus dulu ya. Dari pramuka juga, dari pokoknya kegiatan-kegiatan pramuka yang berkaitan dengan kepramukaan atau gerakan pramuka bersama dia. Hebat sekali, luar biasa. Suka gitu. Aduh. Gak apa-apa Kang. Tapi sok main game kayaknya tadi Kang? Alhamdulillah masih. Sok kompetisi di mana ya? Kalau kompetisi paling mingguan MCL. Bener sih, MCL ada mingguan. Mobile Legend ya? Iya. Tapi katanya dengar-dengar kemarin sama tim itu juara, benar? Iya, waktu 2019 ya, kalau nggak salah 18 gitu, saya lupa tepatnya. Itu pertama kalinya kita mengikuti turnamen offline ya. Jadi datang ke tempatnya. Alhamdulillah kita pulang itu meraih juara 3. Oh, luar biasa sekali. Bagus. Itu harus dikembangkan meskipun kita hanya bermain game, tapi kita harus menghasilkan. Jadi kita jangan dimainkan oleh game, kita yang bermain game gitu. Seharusnya seperti itu kan. Kebanyakan anak-anak sekarang itu salahnya apa? Jadi game yang memainkan orang-orang gitu, bukan orang-orang yang memainkan game, salah itu. Dan seperti yang tadi doa ibu itu yang paling mujarab ya, paling itu kalau bermain game itu jangan lupa kalau kompetisi doa dari ibu. Iya, betul. Itu harus. Segala sesuatu hal harus bilang dulu ke ibu ataupun biang. Waktu itu sebelum berangkat, saya 2 hari kalau nggak salah ya, sebelum turnamen itu saya tidak di rumah. Dan saya minta doa lah, ya. Minta doa pada ibu saya supaya dilancarkan meskipun ini sebuah permainan, sebuah game gitu ya. Tapi apa salahnya kita mencoba, bukan berarti kan dari game itu enggak semuanya tentang keburukan. Betul. Jadi saya juga mencoba untuk dari game tersebut ya, kita mencoba untuk menjaga solidaritas. Iya, banyak sosialisasi sosialnya, emosionalnya. Iya, betul. Spiritualnya. Itu kan termasuk kompetisi inti kan. Iya, betul. Di dunia pendidikan. Karena apa? Karena segala sesuatu pasti berkaitan dengan spiritual. Contoh, bermain game kita harus berdoa tetap, harus beribadah, betul gak? Betul. Sholat dan lain-lain. Main game ada waktu. Karena usaha tanpa doa itu tidak akan berjalan lancar ya. Tidak balance gitu. Doa tanpa usaha juga seperti sia-sia gitu kan. Jadi harus seimbang lah, harus balance. Balance. Terus yang keduanya adalah emosional. Ketika bermain game itu jangan terlalu beremosi, karena banyak yang saya lihat di story atau instastory seperti ini main game langsung dilempar handphonenya dan lain-lain. Itu kan tidak menguasai emosionalnya gitu. Sosialnya juga, berteman dengan yang lain, banyak rekan-rekan yang baru. Kembali ke topik ibu, apa sih yang pernah dulu dilakukan oleh ibu, atau kenang-kenangan dari waktu kamu kecil bersama orang tua atau bersama Punbiang atau bersama ibu itu apa? Bisa diceritakan nggak? Apa yang membuat kamu tuh menjadi kenangan sampai sekarang? Mungkin kalau disebut kenangan ya, kalau disebutkan satu persatu mungkin nggak akan cukup ya. Banyak. Waktunya pasti banyak sekali. Yang paling berkesan itu ketika waktu itu mungkin saya duduk di kelas 3 SD ya kalau nggak salah. Ada cerita apa tuh? Nah, di kelas 3 SD, terus saya kalau di sekolah madrasah tuh ada ya, kalau di kampung-kampung itu ada sekolah madrasah ya kan. Di sekolah madrasah itu saya kelas 4. Nah, jadi setiap saya pulang sekolah dari SD, sebelum masuk ke madrasah itu saya itu selalu ketika saya mengerjakan PR untuk SD nih, saya sambil disuapin. Oh gitu. Iya, sambil makan siang itu sambil disuapin. Iya.
Karena apa ya? Menurut saya itu kenangan yang paling Paling ya, indah ya. Berkesan sekali. selalu terkenang gitu. Saya ingat banget gitu kejadiannya kayak gimana gitu. Itu benar-benar pokoknya yang saya ingat sih waktu kelas 3 SD gitu ya. Mungkin nggak berjalan apa namanya? Nggak berjalan terus seperti itu ya tiap Iya, tahunnya. pasti Karena kebetulan berubah-ubah. setelah itu kan saya mempunyai adik juga. Jadi bukan berarti perhatian seorang ibu berkurang kepada saya, tapi Bukan, tapi memang apa namanya? ya ada tugas Porsinya lain ya udah. masing-masing. Mungkin porsi saya perhatian kepada saya mungkin udah agak cukup lah. Iya, atuh geus gede kieu pira gua yang dihuapan kene kan. Iya. Udah mustahil, harusnya Anda yang menguap Iya. kasih makan buat anak-anak Anda. Sudah punya anak belum? Pasangan Belum, ada. nanti baik pasangan juga gak Ya ada. saya doakan secara cepat-cepat lah menikah. Ya. Barangkali di antara penonton sekalian ada yang mau mendaftar. Boleh. Dari IG-nya calon dong, istri simpan saya. IG-nya apa? Nanti saya simpan. IG saya itu silakan dicari ya. Saya Fahru ya. Saya Fahru. Saya Fahru. Iya, Fahru. Saya Fahru ya. Saya Fahru, ingat. Saya Fahru Instagram. Jadi sosok yang dirindukan, kenangan yang paling berkesan itu. Iya. Setiap hari itu dikasih Setiap disuapin. hari selain hari libur ya. Selain hari libur. Iya, setiap hari maksudnya saat sekolah Iya. waktu betul SD. sekali. Luar biasa. Memang orang tua tuh dulu gitu. Saya juga sering disuapin, tapi saya bukan sama orang tua atau bukan sama ibu sih sebetulnya. Kan saya mempunyai cerita ya di video sebelumnya tuh udah diceritakan. Ya seperti itulah panjang lebar ceritanya. Sekarang kan kita hanya waktu 30 menit, gak cukup. Baguslah alhamdulillahirrahmanirrahim ya, cukup baik ya komentar dari Kang Fahru. Banyak kesan yang terindah. Mungkin banyak sekali, cuman itu yang paling berkesan. Dicarekan, orang baheula Kang. Itu sering pasti karena ya semua anak pasti mengalami hal nakal lah istilahnya pada masanya ya. Ya. Dari mulai misalnya main di pinggir jalan kan, Iya. itu pasti mengundang ocehan seorang ibu ya. Sangat wajar. Iya. Pertanyaan yang ketiga Kang, ini mah ngobrol tapi nanya urang gitu. Iya, gak apa-apa. Ngarang-ngarang ngajalur sebenarnya mah ari ngobrol mah naon wae sih ngan hayang ngajalur gitu. Dari judulna pun biang gitu kan. Itu pertanyaan ketiga Kang Fahru, sosok yang diinginkan oleh Kang Fahru, sosok ibu yang diinginkan oleh Kang Fahru untuk anak-anak Kang Fahru di masa depan apa itu? Sosok yang bagaimana? Aduh. Meskipun sekarang ya menuju menjadi iya. orang tua, tapi kan mungkin mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan kan dari sekarang. Sosoknya bagaimana? Kalau sosok seorang ibu gitu ya, yang diharapkan untuk nanti menjadi ibu dari anak-anak saya, mungkin tentunya yang baik ya, soleha, pastinya taat sama agama, Sayang pada anaknya, sayang kepada anak, suami juga. ya, sayang pada suami, taat gitulah. Mungkin itu sama lah semua harapan apa yang diharapkan. ya, yang diharapkan untuk masa depan ibu untuk anak-anak kita itu ya. Mungkin itu, cuman untuk lebih jelasnya kita juga kan nggak bisa terlalu mengharapkan ekspektasi yang tinggi gitu ya ke calon istri kita, misalnya untuk saya gitu calon istri ya, karena saya belum nikah. Seperti itu ya. Komen di bawah. Jadi ya saya mungkin agak apa ya, biar dia jadi diri dia sendiri aja gitu. Mungkin dia juga punya cara untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Amin. Karena kalau kita paksakan juga Tidak akan berjalan dengan lancar lah. karena sesuatu yang dipaksakan kan tidak enak. Ya. Jadi jangan saling memaksa ya Kang Tibay. Oh iya atuh. Harus ada kemauan dari masing-masing. Masing-masing dan juga harus ada support dari masing-masing, keinginan. Iya. Cinta. Tapi percuma cinta ringgus nama nggusan pergi hilang dan lupakan. Ya tuh. Oh kan apa ya? Saya no comment. Punya mantan masa lalu? Oh, silakan. Pesan buat mantan Anda apa? Sok silakan saya kasih. Pesan buat mantan ya. Saya not to drag. Saya not to drag. Go green. Buat mantan-mantan saya, Ya. mantan ya. Jadi mungkin banyak kenangan kita juga ya, banyak kenangan tentunya. Kang Tibaike pasti punya kenangan ya sama mantannya. Nah, kenangan itu silahkan kita simpan masing-masing, tapi jangan untuk diulang. Kalau jangan untuk diulang Kang, berarti kita punya kenangan pahit. Enggak, kan
Maksudnya gini ya. Jadi kenangan pahit pasti ada ya. Ah, Cuman ah. kenangan baiknya juga kan ada dong. Ya, ya. Ada kenangan baiknya juga Kak. Ya maksud saya tuh gini. eh Kita pernah bersama gitu kan ya. Ah, Kalau misalnya bersama lagi juga, ibaratkan kayak nonton film 2 kali gitu kan. Kita udah nonton film pas pertama nih, udah tahu alur ceritanya semuanya sampai akhirnya endingnya gimana gitu. Nah begitupun menjalin hubungan dengan orang yang sama. Tapi bosen ya, bosen. ya pokoknya Terus jadi nyaho gitu. akhirnya pasti gitu, gitu Kang Tibay. Oh, makanya jangan diulang. Iya cukup dikenang aja, Cukup tapi jangan dikenang. diulang. Cukup bersama saya saja. Ya, tapi kalau mau gak apa-apa. Neangan deui Kang. Kadang-kadang Oh, iya. ciduan geus diletak, di ciduan geus dipikeun diletak di tengeuna ceuk sorangan. Nah, Tapi ciduh mah wah nu ngeunah gitu. ya teh, iya, mah. makana anu geus pait mah anu ngeunah. Iya, Kecuali paria di nyala, bener gak? bener. Eh. Apalagi kudu make sambal. Tanpa sama mah ngeunah sih, betul, betul. Jadi mantan ngomongin mantan ya masa lalu. Masa lalu. Masa lalu mah ya udah we sok biarkeun gitu. Tong diinget-inget deui Kang, tong di ngaran teh tong dibahas-bahas deui ya. Kan tadi Kang Tibay nu Nanya pesan. Maksudna teh engke lamun jeung lain tong dibahas-bahas deui. iya. Pulang ti dieu tong ngalamun di WC gitu Oh, kalau di rumah. Harus kuat. Paling di kamar saya mah. Ceurik. Nonton drakor. Oh, Anda beralih ke drakor ya. Lain Ikatan Cinta. Oh, ente ikatan cinta. Aduh. Ribu Ikatan Cinta Nah, itu. kalau ikatan cinta itu karasapna pun biang. Betul, pun biang sekarang itu nonton Ikatan Iya, Cinta. Ikatan Cinta. sumpah. Halo, bahkan saya peserta didik saya juga pada nonton tuh Ikatan Cinta. Iya. Bagus itu film. Tapi pesan ya, udah tong Paura. Pertanyaan yang keempat adalah harapan dari seorang ibu apa? Kang Pahru gitu. Khususnya untuk Kang Pahru. Harapan. Harapan saya kepada ibu gitu ya. Iya, boleh. Pokoknya harapan saja. Saya berharap sih ya ibu saya, mungkin kedua orang tua saya ya selalu disehatkan, Iya, selalu pasti. dilancarkan rezekinya. Amin. Jangan bosan-bosan buat ngebawelin saya, buat istilahnya buat nyeramahin saya, buat ngingetin saya gitu dalam kebaikan. Karena bagaimanapun sebesar apapun saya sekarang, saya masih seorang anak Iya, bagi betul. ibu saya. Bagi orang- Saya juga sama. Iya. Ayeuna kieu Kang. Anu geus aki-aki boga yeun indung geus aki-aki oge. Heeh. Ya keukeu budak. Iya. Sanajan geus kolot. Nah, adalah seorang anak. Jadi itu harapan. Ya, iya, harapan saya seperti itu ya. Harapan terbesar saya itu. Semoga mereka sehat sampai mereka Amin, amin. bisa melihat kesuksesan saya. Amin, amin. Sekarang emang belum sukses Kang? Kalau menurut standar sukses orang-orang kayaknya belum ya. Emang standar sukses tuh kumaha? Saya mah teu apa. Ya karena kan standar sukses orang-orang beda-beda ya. Oh, benar-benar. Mungkin menurut Kang Tibay, sukses menurut Kang Tibay mungkin dengan menikah atau punya pekerjaan tetap atau bagaimana mungkin ya. Ya, Nah, tiap orang punya standar sukses punya masing-masing. standar kesuksesan dan punya tujuan masing-masing. Iya, betul. Tujuan masing-masing itu yang paling penting. Tujuan hidup. Anda harus tahu tujuan hidup Anda apa. Itu yang paling penting. Kita harus melihat cerminan kita sendiri. Itu sebetulnya. Jangan apa namanya? Melihat orang lain, wah si batur mah kieu urang ningali sorangan we. Ngaca, orang jiga naon gitu kan. Nah, itu penting sebetulnya. Kasar-kasar oge bahasa eta, tapi dalam gitu. Betul eta. Cegur saya gitu. Jadi Berbicara sosok seorang ibu Kang Tibay, saya tuh suka inget lagu Roma Irama, nu mana? Nu Keramat judulnya tadi kan. Rapat Jati. Sama jurusan ke Bandung atuh. Keramatnya nu ieu nya Anu hei manusia. Cenah. Manusia kayak Hormati copyright. ibu. Tong lo bating Cenah. copyright. Oh iya. Saya suka inget itu gitu. Karena Betul betul. saya sendiri kan pecinta lagu dangdut, Lagu gitu dangdut. ya, lagu dangdut. Itu kearifan lokal Kang, lagu Iya, dangdut di Batur iya. eueuh, betul. Iya betul. Kita hanya di Indonesia tuh. Apalagi Kang Haji Roma Irama itu adalah sosok legendaris, raja sekali. dangdut. Raja dangdut. Ya. Jadi Anda menyukai dangdut? Suka banget saya sama dangdut. Garaling. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya dipresentasikan ya dalam tubuh saya ini dangdut Dangdut itu mungkin semua. sampai sini dangdut nih. Eh, Sampai sini Jadi dari lamun bawah. teh ngadenge lagu dangdut langsung Dari sini sampai bawah tuh, ya gitu. saya ge gitu Kang Iya. sebetulnya. Aya we nu musik dangdut. Kita Eh, cek batu teh kejang-kejang. berarti Kang Tibay mah dari kepala ya. Eh. Kalau saya dari sini sampai badan ke bawah. Sebetulnya saya keseluruhan, Oh, keseluruhan. cuman yang gerak itu dari kepala dulu, kadang Oh. dari bawah dulu gitu kan, Kang. Oh Kan teka-teka ku batur kan gitu kan. iya, iya. Tapi Karena memang lagu dangdut itu sangat melegenda.
legenda Ya, komo dangdut-dangdut baheula, Rhoma Irama mantap lagu-lagu. Ditambah film-filmnya juga kan. Film-filmnya. Lagu dangdut Rhoma Irama itu tidak ada yang apa namanya? Bohongan gitu. Nyata, hal-hal yang memang seperti nyata gitu, real. Karena beliau juga bernyanyi itu sambil berdakwah. Sambil berdakwah, beliau bernyanyi, menulis naskah lagu atau apa lagu, menulis Ya, liriknya. lagu, lirik lagu sambil mengalami gitu. Iya. Berjalan kan ada di filmnya itu yang apa gelandangan, itu Oh, kan iya. aya laguna. Itu sedih banget kan Gering pasti. sudah. Sok inget si Asrawi orang gelandangan teh. Aduh, Kang Asrawi, Asrawi. halo Kang Asrawi, apa kabar? Salam dari Sukabumi Kang Asrawi. Kabar Lampung bagaimana? Jadi gelandangan teh inget Kang Asrawi kunaon aya lagu ini. Tuna Wisma cenah. Cek apa aya anak yang ABK Tuna Wisma, Tuna Netra, Tuna Rungu. Iya. Kang Asrawi naon Tuna Wisma, sok deui jeung si Nana. Minggu kemarin itu sama Nana. Kita Iya. ngobrol, alhamdulillah. Terakhir Kang Fahru sebelum ditutup, ada pesan nggak yang dari Kang Fahru sekarang, dari lubuk hati Kang Fahru buat orang tua ataupun biang di rumah agar nanti nonton gitu. Dan saya Tong bari ceurik teu naon tapi sok kayak loba tisu lah. apa ya pesan saya Kang Tibay? Atau tong ngalamun kayak jadi garing krik kurang di edit. Enggak, saya tuh sedang berpikir gitu ya. Karena Berpikir kritis. untuk menyatakan pesan dan kesan untuk orang tua itu bagi saya bukan hal yang mudah gitu Yang ya. mudah dan yang biasa bukan. Ya, karena Kang Tibay sendiri kan tadi yang bilang dari lubuk hati. Jadi saya susah diucapkan gitu ini teh. Jadi mungkin cukup di hati saja. Maksud nanti tina hati langsung diucapkan gitu Kang. Apa sih pesannya buat orang tua di rumah khususnya? Misalkan kayak kemarin anak pesan buat orang tua I love you gitu kan. Itu simpel tapi dalam gitu. Apa sih Ya. dari Kang Fahru? Mungkin saya tidak apa ya? Tenyirikeun naon bahasa Indonesia Kang Tibay. Teu nyerikeun naon da? Tidak membuktikan mungkinnya. Tidak menunjukkan. Nah, tidak menunjukkan gitu kasih Kasar, sayang kasar. saya kepada mama, bapak mungkin ya. Tapi dalam hati saya ini saya sayang banget gitu sama kalian. Saya peduli banget. Saya agak tega ketika kalian mungkin nangis ngelihat saya karena kelakuan saya yang enggak baik gitu ya. Intinya ya I love sayang sama mama sama bapak. I miss you too. Luar biasa. Memang kita orang tua harus sayang. Nah, di balik tadi ibu kan udah pesan. Saya lupa ya jadi pohon. Selain ibu ada juga sosok ayah yang luar biasa. Benar Tentu. gak? Iya makanya barusan Kang Fahru pesan-pesan orang tua. Khususnya ibu, tapi di balik ibu ada sosok ayah yang luar biasa sekali. Mantap. Doakan mudah-mudahan orang tua kita sehat selalu ya Kang ya. Amin, amin. Panjang umurnya, rezekinya dimudahkan dan kita sukses nanti orang tua kita tuh melihat. Amin. Sampai di sini saja kita tutup akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin Kang Fahru. Alhamdulillah. Ngobrolnya. Terima kasih sudah mau datang ke studio saya yang banyak bukunya. Ini Perpustakaan. Oh iya, tuh harus punya. Buku adalah jendela dunia, buku adalah gudangnya ilmu, betul. Tapi sok males baca tehnya. Iya betul sekali karena sesuatu yang akan berguna itu selalu dihalang-halangi oleh setan. Betul. Tapi sesuatu yang enak itu akan Dimudahkan. Iya, akan dimudahkan. Didorong. Usia daripada macang, usia main game gitu. Oh iya. Tapi setan teh di mana? Iya. Lamun ninggalikeun sieun gitu kan. Betul, Ya, betul. baiklah. Terima kasih Kang Fahru telah mampir ke studio saya dan terima kasih juga buat orang Kang Fahru yang sudah mengizinkan untuk beliau datang ke sini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Tunggu di minggu depan. Kita tayang 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali. Tunggu obrolan pun biang selanjutnya. Dadah. Nah, Itunya. Salam. salam pramuka.